Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu. Hari ini kita di sini sangat dingin Bu ya, masih hujan dari pagi. Iya Bu, hujan. Nah Bu Sri, hari ini kita pendampingan individu yang kelima. Adapun fokus pendampingan kita kali ini adalah yang pertama, refleksi penerapan aksi nyata pada modul 3.1. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rancangan program yang berdampak pada murid yang ada di sekolah itu. Dan terakhir kita akan mendiskusikan perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bu Sri jalankan di sekolah. Nah Bu Sri, sewaktu kita di Lokakarya 2, di Lokakarya 1, kemarin itu kita sudah memetakan komunitas praktisi yang ada di sekolah ibu itu pada pos yang mana Bu Sri? Merintis kali ya? Ada pos merintis. Masih merintis ya Bu Sri ya. Jadi nanti kita akan mendiskusikan sejauh mana sudah perkembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah Bu Sri. Nah Bu Sri, adapun perkembangannya ini sudah kita jalankan dan sudah kita lihat implementasinya dari rencana di Lokakarya 3 dengan rekan sejawat. Oke Bu Sri, pendampingan kita hari ini kita awali dengan saya ingin mengetahui selama 1 bulan terakhir ini sejauh mana sudah Bu Sri melakukan pembelajaran secara daring. Apa saja yang sudah Bu Sri lakukan, yang sudah Bu Sri pelajari? Boleh diceritakan Bu Sri? Baik Bu, terima kasih. Izin menyampaikan untuk kegiatan daripada sebulan belakang ini Bu ya. Tentunya kami saya masih di modul berapa aja sudah? Dalam proses mempelajari modul yang ada pada LMS ini sudah masuk kepada modul 3 itu. Yang lalu sudah modul 3.1, kemudian 3.2 dan sekarang sudah masuk pada modul 3.3 yang sudah seharusnya masuk pada aksi nyata. Iya. Oke, baik Bu Sri. Saya juga sudah melihat dari jurnal pemantauan pembelajaran secara daring, jadi Bu Sri sekarang sudah di modul 3.3. Bu Sri, nampaknya tidak ada kendala ya? Ada kendala Bu Sri di dalam mengerjakan tugas-tugas yang di LMS? Alhamdulillah tidak ada kendala Ibu. Tidak ada kendala Bu Sri ya. Nah Bu Sri, sebelum kita melaksanakan pendampingan individu yang kelima ini, saat pendampingan individu yang keempat, saya sudah mengamanahkan ke Bu Sri untuk melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat dan sudah melakukan observasi dengan rekan sejawat. Boleh saya lihat Bu Sri hasil observasi dengan rekan sejawatnya? Nah, ini Bu. Ini RPP-nya Bu Sri ya. Hasil observasinya Bu Sri. Bentar Ibu. Oke, boleh Bu Sri tunjukkan Bu Sri hasil observasi dengan rekan sejawatnya. Baik Bu, ada Ibu. Baik Bu Sri, ini nanti sesaat lagi kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat nanti yang akan saya dampingi ya Bu Sri ya. Oke, baik.
Sri, berikutnya untuk penerapan aksi nyata modul 3.1. Tentunya di LMS juga sudah dilaporkan ya. 3.1 itu tentang apa ya Bu Sri? 3.1 tentang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Tentunya yang berpihak kepada murid ya Bu Sri ya. Nah Bu Sri, di dalam aksi nyata modul 3.1, Bu Sri kan sudah memetakan nih proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah Bu Sri, dari pemetaan yang Bu Sri lakukan, gimana tuh pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Sri dari hasil pemetaannya itu? Belum mana tadi? Ibu lompat. Hah? Udah? Iya kan Bu? Udah? Udah sini? Bu Sri banyak jawab di sini, tapi tadi sedikit, cuman Bu Sri iniin. Mau diulang lagi? Kan yang banyak Bu Sri jawab nih kan sebenarnya pembelajaran daring selama 1. Baik Bu Sri, kita mulai ya Bu Sri ya. Bu Sri, saya ini ingin tahu nih apa saja nih yang selama 1 bulan terakhir ini, proses apa saja nih yang sudah Bu Sri lakukan ya, atau yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, baik pembelajaran secara daring ataupun yang setelah kita lakukan UKKM. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan apa kegiatan saya selama sebulan terakhir ini, yaitu masih berproses pada LMS. Ibu mengerjakan LMS mulai dari tahap mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian demonstrasi konseptual, dan juga kita juga mengimplementasikan pada aksi nyata Ibu. Seperti itu Ibu. Baik Bu Sri. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut nih dari pendampingan sebelumnya, itu apa nih Bu Sri yang sudah dilakukan? Tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Ibu ya, pada pendampingan sebelumnya kita pada pendampingan individu keempat Ibu ya, yang tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentunya tindak lanjutnya di sini kita akan terus mengupayakan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian memberikan pengibasan atau penyebaran pemahaman kepada kawan-kawan sejawat untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan dengan integrasi kompetensi sosial emosional dan juga penerapan budaya positif itu. Ibu Sri, berarti proses pendampingan kita yang sebelumnya, rencana tindak lanjutnya tentu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang juga terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Ya, kemudian kita juga kemarin itu sudah mengembangkan budaya positif di pendampingan individu yang keempat lalu ya Bu Sri ya. Baik Bu Sri, terima kasih sudah tetap semangat sampai di tahap ini. Kita sudah di modul 3.3. Nah, saat ini Bu Sri sudah melakukan aksi nyata ya di modul 3.3. Sudah dikirimkan tugasnya Bu di LMS? Belum ya, masih koneksi antar materi. Untuk modul 3.3 belum. Koneksi antar materi sudah. Tapi untuk yang aksi nyatanya belum, masih dalam proses ya. Oke Bu Sri, di pendampingan individu yang keempat lalu
saya sudah mengamanahkan dan sudah kita sepakati, Bu Sri akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat. Sudah dilakukan ya Bu Sri ya? Sudah ya. Kemudian juga sudah melakukan observasi di dalam kelas di jamnya rekan sejawat. Boleh saya lihat Bu Sri hasil catatan observasinya? Ada Ibu. Bu Sri juga sudah di percakapan pra-observasinya, Bu Sri sudah menanyakan tujuannya, RPP-nya juga sudah direvisi ya Bu Sri ya? Sudah. Bu Sri untuk RPP-nya mungkin nanti bisa direvisi sedikit lagi. Salah satunya mungkin ini kan pertemuannya 1 kali pertemuan 2 JP. Di sini untuk SMA 1 JP itu 45 menit ya kan Bu Sri ya? Oke, ini kan 2 JP. Nah ini RPP-nya nanti boleh dibuatkan khusus untuk 1 kali pertemuan saja, tidak usah sampai ada beberapa pertemuan. Nanti tujuannya lebih diinikan lagi ya Bu Sri ya. Kita lanjut ya Bu, untuk aksi nyata modul 3.1. Di modul 3.1 itu kita kan belajar nih untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, kemudian yang memuat nilai-nilai kebajikan di dalam modul 3.1. Bu Sri kan sudah membuat aksi nyatanya. Nah, dari hasil pemetaan yang Bu Sri lakukan, itu kira-kira apa nih dampaknya atau adakah pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Dari pemetaan pengambilan keputusan pada modul 3.1 aksi nyatanya, ada nggak pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan yang Bu Sri lakukan? Baik Ibu. Setelah kita melaksanakan pemetaan terhadap pengambilan keputusan, tentunya itu akan berdampak pada keputusan-keputusan ataupun program-program sekolah yang nantinya akan berdampak kepada murid, agar kita bisa menyusun ataupun merancang program tersebut yang secara optimal bisa mengcover daripada kebutuhan murid. Baik Bu Sri, artinya dengan pemetaan yang Bu Sri buat di situ kan kita sudah melalui kita lihat paradigmanya, kemudian langkah-langkahnya sebelum kita mengambil keputusan. Nah, dari yang Bu Sri lakukan kan dipetakan dulu tuh. Gimana tuh dampaknya itu terhadap pengambilan keputusan? Apakah keputusannya lebih gimana gitu? Baik Ibu, tentunya setelah kita membuat suatu keputusan akan berdampak kepada itu tadi program-program yang nantinya akan kita jalankan di sekolah, dan juga di situ akan bisa memperdayakan segala aset yang bisa menunjang daripada program-program yang akan kita laksanakan. Baik, dari langkah-langkahnya itu atau keterampilan untuk pengambilan satu keputusan itu, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi atau ada yang harus dievaluasi? Apa hal yang menurut Bapak Ibu masih perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi? Baik Bu Sri, selanjutnya kita merefleksi penerapan dari aksi nyata modul 3.1. Nah Bu Sri, sebelumnya di modul 3.1
Bu Sri kan tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS, tetapi Bu Sri mendiskusikan pengalaman dan merefleksikan aksi nyata 3.1 tersebut bersama saya di pendampingan individu yang kelima kali ini. Nah, Bu Sri, pada refleksi proses pengambilan keputusan yang Bu Sri buat di aksi nyata 3.1 itu, kan Bu Sri sudah lakukan pemetaan. Nah, apa pengaruhnya Bu Sri lakukan pemetaan itu terhadap pengambilan keputusannya? Baik Ibu, jadi dari hasil pemetaan yang sudah dilakukan, tentunya hal ini akan berdampak baik untuk murid dalam merancang segala program yang nantinya akan berdampak positif untuk murid itu. Baik Bu Sri, setelah dilakukan pemetaan tadi, Bu Sri katakan bahwa ada nih pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil. Tentunya keputusan yang diambil itu berpihak kepada murid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah Bu Sri, dari hal tersebut, apa yang masih perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi terhadap pengambilan keputusan yang tadi Bu Sri sampaikan? Baik Ibu, hal-hal yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dalam pengambilan keputusan itu yaitu pada tahap 9 langkah pengambilan keputusan Ibu, karena di situ banyak yang harus kita uji, baik dari uji intuisinya ataupun uji benar salahnya, kemudian kita uji dari uji panutannya dan sebagainya Ibu. Jadi banyak langkah-langkah yang harus dilewati dan harus kita pahami betul untuk kita bisa memberikan suatu keputusan yang bisa diterima ataupun yang mempunyai pengaruh yang positif untuk semua pihak. Oke, baik Bu Sri. Jadi dari prosesnya itu tadi ya Bu Sri ya, ada beberapa langkah, kemudian paradigmanya bagaimana ya Bu Sri ya, kemudian prinsip yang diambil bagaimana. Jadi kadang-kadang memetakannya itu ya Bu Sri yang perlu Bu Sri kembangkan lagi keterampilan Bu Sri terhadap pengambilan keputusan tadi. Nah kemudian ya Bu Sri, untuk mendukung keberhasilan keputusan yang diambil itu, apa saja nih bentuk dukungan yang diperlukan? Dukungan yang diperlukan untuk bisa memberikan suatu keputusan, yaitu ya tentunya di sini kita memerlukan suatu komitmen Ibu, komitmen terhadap keputusan yang sudah ditetapkan seperti itu Ibu, konsisten untuk bisa menjalankan hasil keputusan ya, yang sudah ditetapkan. Oke, artinya siapa yang terlibat di dalamnya itu tentunya apapun hasil keputusannya komitmen untuk dijalankan seperti itu ya Bu Sri ya. Betul. Nah Bu Sri, adakah pengalaman Bu Sri ini yang terjadi baik dalam waktu dekat atau sebelum Bu Sri mengikuti pendidikan guru penggerak ini, adakah kasus atau permasalahan yang mencerminkan dilema etika, baik yang terkait murid maupun yang terkait teman sejawat Bu Sri di sekolah? Baik Ibu, saya mengajar atau bergabung di SMA Negeri 10 Tagungan ini Ibu sejak tahun 2008, dan dari itu tentunya 2018 dari 2008. Oh 2008. Iya Ibu, 2008 saya mulai bergabung di sekolah ini, dan tentunya dari kurun waktu 2008 sampai sekarang ini memang banyak dilema-dilema yang dihadapi Ibu ya. Salah satunya saya ingin menceritakan satu dilema yang pernah saya alami Ibu. Kebetulan waktu itu saya pernah diberi tugas tambahan sebagai wali kelas Ibu,
Dan di situ adalah satu dilema yang di sini saya memerlukan komitmen untuk bisa memperjuangkan seorang anak yang sebetulnya kalau kita evaluasi itu mungkin perlu pertimbangan yang berat atau perlu pertimbangan yang mendalam untuk diluluskan itu. Karena masalahnya apa ya Bu Sri? Masalahnya anak ini dia jarang ini Bu, kurang aktif lah Ibu ya, kurang aktif dalam proses pembelajaran seperti itu Ibu. Kemudian sering tidak datang lah seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya diinikan dengan peraturan sekolah, gimana nih? Kan siswanya sering tidak hadir ke sekolah. Jadi tentunya sekolah itu kan punya peraturan sekian persen kehadirannya. Jadi tadi tidak bisa diluluskan. Demikian ya Bu Sri ya. Iya, seharusnya Ibu. Seharusnya. Terus kemudian keputusan yang diambil bagaimana Bu Sri? Jadi keputusan diambil tentunya kita kan sebagai wali kelas kan berusaha itu Ibu untuk memperjuangkan anaknya itu agar lulus, karena kan dia sudah kelas 3 Ibu ya. Kemudian di sini kita muncul dilema. Iya, muncul dilema. Dan tentunya di sini juga saya sebagai wali kelas mencari cara untuk bisa anak ini bisa lulus seperti itu dengan menyampaikan pendapat kita, alasan-alasan kita kepada guru yang lainnya, guru mata pelajaran dalam hal ini, atau juga dengan kepala sekolah, bahwa anak ini kenapa bisa dia kurang aktif dalam sekolah kan gitu. Ada alasannya seperti itu. Namanya bukan karena dia memang malas seperti itu. Nanti dicari lagi akar permasalahannya kenapa anak itu sering tidak aktif ke sekolah. Nah Bu Sri, itu kan kejadian atau kasus yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dan tentunya sudah diambil suatu keputusan. Nah, satu keputusan yang diambil itu menurut Bu Sri apakah sudah sesuai dengan langkah dan prinsip pengambilan keputusan yang Bu Sri pelajari di modul 3.1? Ya Ibu, kebetulan kasus ini dia terjadi pada tahun 2011 Ibu. 2011. Iya, 2011. Dan saya kan sedang belajar guru penggerak ini kan di tahun 2024. Artinya sebelumnya itu memang belum sesuai dengan ini ya, karena tentunya ilmu ini baru Bu Sri temukan saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian Bu Sri ya. Betul Ibu. Mungkin di beberapa langkah mungkin ada memenuhi Bu ya, tapi tidak seluruhnya di 9 langkah tadi. Ya, Bu Sri. Ada uji panutan, ada uji regulasi segala macam. Kemudian apakah ada muncul dilema seperti itu Bu Sri ya. Oke Bu Sri. Nah dari kasus itu tadi, pengambilan keputusan itu tadi, menurut Bu Sri apa yang perlu dievaluasi lagi atau yang perlu dikembangkan lagi Bu Sri? Ya itu tadi menurut saya yang perlu dievaluasi tadi ya pada itu tadi Bu, 9 langkah pengambilan keputusan dan juga pada 4 prinsip juga perlu dikembangkan juga Ibu. Prinsipnya 4 paradigma, 3 prinsip. Iya, pada 4 paradigma pengambilan keputusan. Artinya keterampilan kita nih sebagai guru penggerak tentunya pada tahapan-tahapan proses itu tadi perlu dikembangkan lagi. Segala proses dan langkah dalam pengambilan keputusan. Baik Bu Sri, kita sudah berefleksi terkait aksi nyata pada modul 3.1. Selanjutnya kita akan mendiskusikan nih rancangan program yang berdampak kepada murid. Bu Sri, di sekolah ini tentunya banyak program yang sudah kita rancang, sudah kita buat ya Bu Sri ya. Nah, adakah program yang menurut Bu Sri yang sudah berdampak kepada murid?
program apa nih? Boleh diceritakan nih, Bu Sri, programnya seperti apa gitu? Baik Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini Ibu, kami kan diberi tugas gitu ya untuk membuat atau merancang suatu program pendidikan kepada murid. Dan di sini saya sudah merancang satu program yang tentunya sudah kita komunikasikan dengan kepala sekolah juga dan juga dengan rekan-rekan sejawat, yaitu tentang programnya itu yang bisa kita singkat Ibu, dalam bahasa singkatnya yaitu salsa dahlia Ibu, saya pilih bahasa itu. Nah, sedangkan salsa dahlia itu adalah penjabaran dari salam bahasa dan anak mulia, seperti itu Bu. Salsa dahlia itu singkatan dari salam bahasa dan akhlak mulia. Jadi di sini memang di sini programnya tidak mengacu kepada satu program aja itu. Jadi di samping di sini berkaitannya dengan peningkatan akademiknya juga dia tetap selalu karakternya juga lalu untuk menguatkan karakter anak-anak. Bu Sri. Jadi memang satu program sekolah itu sebisanya mungkin memang kita buat dia seperti ini tadi. Kalau kita sebutkan menjadi orang bertanya nih, jadi orang ingin tahu apa sih salsa dahlia itu apa gitu. Jadi memang dibuat satu program itu yang bisa disingkat, yang menjadi tertarik untuk menanyakan itu programnya bagaimana gitu. Nah Bu Sri, tentunya satu program yang kita rancang itu tidak akan bisa terlaksana kalau cuma hanya kita sendiri, Bu Sri ya, yang melakukannya. Nah Bu Sri, dukungan apa saja nih yang Bu Sri lakukan atau yang Bu Sri perlukan untuk menerapkan program salsa dahlia tadi Bu Sri? Yang kaitannya dengan dukungan ini tentunya yang pertama itu dukungan dari pemimpin kita dari kepala sekolah dan ini juga yang dengan power daripada kepala sekolah tadi yang bisa lebih menguatkan untuk kita bergerak itu. Oke. Jadi untuk melaksanakan satu program sekolah itu memang kita sangatlah membutuhkan dukungan yang utama tadi seperti yang disampaikan Bu Sri, dukungan dari kepala sekolah, kemudian tentunya dukungan dari rekan-rekan sejawat juga ya Bu Sri. Nah, setiap melaksanakan satu program itu selain kita butuh dukungan, pastilah ada kendala-kendala nih Bu Sri atau tantangan. Nah Bu Sri ada tantangan nggak yang terhadap pelaksanaan program ini tadi? Tentunya dalam setiap kegiatan pasti ada kendala atau tantangan yang kita hadapi ya. Karena kita kalau sudah berhubungan dengan orang banyak, tentunya dari setiap orang itu mempunyai asumsi yang berbeda-beda, mempunyai pandangan yang berbeda-beda dengan ide atau gagasan yang kita sampaikan seperti itu. Karena tidak semua mungkin teman sejawat kita itu setuju dengan apa yang kita programkan seperti itu. Pastinya dalam setiap lingkup itu ada yang pro dan juga yang kontra. Jadi dia dukungan kita dengan tantangan itu saling berkaitan ya Bu Sri ya. Artinya kita butuh dukungan nih dari rekan sejawat, tapi adanya mungkin di segelintir atau sedikit dari rekan-rekan sejawat kita itu yang kurang mendukung. Jadi itu menjadi suatu tantangan dalam melaksanakan program salsa dahlia ini tadi Bu Sri ya. Nah, untuk yang sudah Bu Sri lakukan untuk menghadapi tantangan itu apa saja Bu Sri yang sudah Bu Sri lakukan
agar tantangan itu bisa gimana ya? Artinya program itu bisa berjalan. Baik Ibu, untuk menghadapi kendala ini, saya tentunya ya tetap yang utama yaitu meminta ataupun mengharapkan daripada kepala sekolah kita untuk lebih garis depan seperti itu, untuk memberikan dukungan penuh pengertian, dukungan penuh, memberikan pengertian kepada rekan sejawat untuk mendukung program ini. Karena program yang dibuat ini sudah sangat baik ya Bu Sri. Karena di samping siswa itu kita harapkan memiliki keterampilan, tentunya juga kita berharap nih siswa-siswa kita itu mempunyai karakter yang baik. Seperti ini tadi Dahlia ini ada akhlak mulia. Tentunya kita harapkan di samping ilmu itu adabnya dulu yang lebih utama ya Bu Sri. Baik Bu Sri. Nah Bu Sri, kita berlanjut lagi ini ke perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bu Sri lakukan. Di Lokakarya 1 yang lalu sudah kita kita petakan atau kita ini kan sekolah kita ini komunitas praktisinya masih di mana? Masih merintis seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, masih di merintis. Nah, sejalan sudah Bu Sri selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentunya komunitas praktisi tadi kan sudah dirintis tuh Bu Sri kan. Nah, jadi gimana nih perkembangannya Bu Sri? Yang sudah Bu Sri rintis, bagaimana peran dari komunitas ini terhadap proses belajar Bu Sri sendiri? Yang kaitannya dengan komunitas praktisi di sekolah itu ya, di sini memang kami masih taraf merintis itu, seperti itu. Jadi dalam taraf merintis ini tentunya kita harus selalu optimis untuk bisa lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada pada komunitas praktisi tersebut. Nah, di sini juga komunitas praktisi ini dia untuk lebih meningkatkan lagi dari segala kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang proses pembelajaran yang ada. Oke, baik. Di Lokakarya kedua itu kemarin itu kita kan sudah membuat rencana untuk mengembangkan komunitas praktisi kita yang ada di sekolah, bisa komunitas belajar. Nah, yang Bu Sri lakukan nih pada melalui komunitas belajar ini tadi bagaimana Bu Sri untuk berbagi dengan rekan sejawat, apa saja yang sudah Bu Sri lakukan? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam komunitas praktisi yang lalu yang tentunya kaitannya dengan program pendidikan guru penggerak itu kita sudah melaksanakan semacam diseminasi, kemudian observasi juga kepada teman sejawat seperti itu. Yang sudah Bu Sri diseminasikan di materi apa aja tuh Bu Sri? Apa saja yang sudah Bu Sri diseminasikan? Yang sudah saya diseminasikan antara lain yaitu pada modul yang mempelajari tentang budaya positif, kemudian pembelajaran pendidikan inisiasi, kemudian HSI, dan banyak lagi ya Bu Sri ya. Oke. Nah, adakah perubahan yang menyenangkan yang Bu Sri alami atau dari rekan yang ada di komunitas praktisi yang ada di sekolah Bu Sri? Ya. Yang menyenangkan, adakah hal yang menyenangkan? Hal yang menyenangkan dalam komunitas praktis ini
lingkungan yang ada itu ya. Apalagi ketika materi ataupun topik yang kita disimulasikan itu dapat diterima oleh kawan-kawan sejawat tersebut, kemudian bisa dipahami dan juga bisa diimplementasikan. Itu yang menyenangkan. Jadi merasa senang gitu ya Bu Sri, Iya. ya, di kala yang kita kembangkan itu bisa diterima oleh rekan sejawat dan tentunya sudah diimplementasikan di dalam kelasnya masing-masing gitu ya Bu Sri. Bu Sri, apa nih rencana Bu Sri ke depannya yang dilakukan komunitas praktisi yang sudah Bu Sri rintis setelah program pendidikan guru penggerak kita ini selesai? Setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai, ya tentunya kita tidak boleh selesai juga ya Bu ya, dalam mengembangkan harus tetap komunitas berlanjut praktisi ini Bu ya, harus tetap berlanjut. Nah, ketika kita sudah tidak lagi istilahnya belajar dalam LMS nanti, kita nantinya kita akan kembangkan pada ini Ibu, di platform yang lainnya seperti itu, misalkan seperti pada pembelajaran mandiri itu kan yang ada di SMPKB kan ada PMM ya di platform PMM gitu ya, bisa kita lanjut ke situ nantinya, saling berbagi praktik baik gitu ya Bu Sri, ya, karena dalam PMM itu kan kita kan di situ nanti mempelajari modul. Setelah kita mempelajari, kita memberikan ini Ibu pengimbasan kepada kawan-kawan sejauh kita, dan di situ dari kita memberikan pengimbasan tadi, kita bisa mengupload dari apa yang sudah kita laksanakan itu ke PMM tadi. Baik Bu Sri, apa nih dukungan yang Bu Sri perlukan untuk komunitas praktisi ini agar bisa terus belajar bersama? Dukungan berupa apa yang Bu Sri butuhkan? Tentunya dukungan untuk bisa tetap mengembangkan komunitas praktisi ini, ya, dukungan dari berbagai pihak itu, baik dari kepala sekolah juga, kemudian dari pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini yang mempunyai kewenangan, misalkan dari pihak dinas, kalau kami SMA itu ya cabang dinas itu ya, kemudian dari MKPS kan seperti itu, karena pihak-pihak ini yang menaungi daripada kegiatan komunitas praktisi seperti itu. Baik Bu Sri, di akhir pendampingan kita kali ini, Bu Sri tentunya di akhir PI 4 yang lalu, Bu Sri sudah ditugaskan untuk membimbing 1 orang rekan sejawat dalam penyusunan RPP. Kemudian Bu Sri juga sudah melakukan observasi pembelajaran ke kelas rekan sejawat. Nah Bu Sri, Bu Sri tentunya sudah menyampaikan tujuan percakapannya untuk apa, kemudian hasil dari data observasi yang Bu Sri lakukan sudah juga disampaikan nanti ke guru rekan sejawatnya. Nah Bu Sri, percakapan ini tentunya nanti Bu Sri tuliskan dalam format, maksudnya dalam format yang ada di modul 2.3 pada bagian aksi data. Bu Sri boleh dipanggilkan rekan sejawatnya biar kita langsung melakukan percakapan pasca observasinya.
sebagai pertama observasi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Mala observasi? Perasaan saya semoga telah melewati masa-masa observasi yang sudah diamati sama Ibu. Ya, berarti istilahnya sudah melaksanakan proses pembelajaran seperti itu ya. Kemudian setelah kita melaksanakan observasi, apakah menurut Bu Mala sudah melaksanakan langkah-langkah dalam proses pembelajaran dengan baik? Alhamdulillah proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Sesuai dengan PP itu. Ibu Mala terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Mala tuliskan pada PP, apakah dalam proses pembelajaran tersebut anak-anak sudah mencapai daripada tujuan pembelajaran yang ditentukan dalam PP Ibu Mala? Baiklah Bu Mala, kaitannya dengan perbaikan yang ingin Ibu Mala lakukan terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi ini, tentunya ada cara yang ingin Ibu Mala lakukan ya. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu Mala lakukan untuk memperbaiki dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik Bu, tentunya saya akan melakukan perbaikan cara pembelajaran berdiferensiasi ini dengan cara mengikuti webinar-webinar online ataupun mencarinya di internet. Contohnya seperti YouTube gitu ataupun di Instagram dan lain sebagainya. Pelatihan yang ada ya, yang biasanya kan di sekolah itu pun ada di share gitu ya. Jadi Bu Mala, kemarin kita kan sudah observasi nih Bu Mala ya. Saya ingin mengevaluasi daripada hasil catatan pada observasi kita. Ya. Di sini dari hasil observasi yang sudah kita laksanakan kemarin itu sudah ada, kita isi lembar observasinya. Ini yang pertama ya, pada aspek dan strategi pengembangan ya Ibu Mala ya. Di sini poinnya yang pertama pada keaktifan siswa. Pada keaktifan siswa ini di sini di catatan ini aktif siswanya ya, sudah tergolong aktif ya. Jadi catatannya keaktifan siswa sudah baik begitu. Kemudian pada tujuan pembelajarannya bahwa dalam proses observasi kemarin itu Ibu Mala sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya juga dengan baik begitu. Kemudian metode diskusi kelompok ya, strategi pengembangan dilaksanakan yaitu menggunakan metode diskusi kelompok ya. Nah, diskusi ini pun sudah berjalan dengan baik begitu. Kemudian pada pengelolaan kelas ya, pada pengelolaan kelas ini juga guru sudah melakukan pengelolaan kelasnya dengan baik gitu ya. Di sini ya Ibu ya, ada catatan tambahannya, perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang aspek pengetahuannya masih kurang. Terus ada lagi, guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensi dengan baik seperti itu ya. Ini adalah lembar observasi pembelajaran di kelas. Bagus sekali rencana yang ingin Ibu Mala laksanakan ya. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa Ibu Mala ingin perbaiki daripada proses pembelajaran berdiferensiasi dengan melalui pelatihan-pelatihan, dengan mengikuti
FYP, dengan membrowsing ya tutorial dari YouTube ya tentang bagaimana proses berdiferensiasi yang benar seperti itu ya Bung Mala ya. Kemudian kira-kira berapa lama ya rencananya yang akan Bung Mala laksanakan untuk mewujudkannya? Baik Bu, kalau untuk pelaksanaannya saya akan melakukan dengan secepatnya gitu Bu. Mungkin dalam waktu 6 bulan gitu Bu. Begitu ya. Tapi ingin secepatnya dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Bung Mala ya. Sudah membuat rencana yang begitu bagus ya, matang seperti itu ya Bung Mala ya. Insyaallah Bu. Berarti untuk lebih melancarkan daripada rencana yang ingin Bung Mala laksanakan, katanya Bung Mala mempunyai agenda ya, mempunyai jadwal tersendiri untuk bisa mengatur waktu untuk bisa menjalankan dari apa yang sudah Bung Mala rencanakan seperti itu ya Bung Mala. Kemudian Bung Mala, siapa saja yang sudah memberikan motivasi ataupun dukungan kepada Bung Mala sehingga Bung Mala masih tetap mempunyai semangat untuk terus belajar dan juga menambah ilmu khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, kalau dalam hal ini tentunya tidak lupa saya diberi semangat sama rekan-rekan guru yang lain juga dan guru-guru senior yang lain gitu Bu. Iya, berarti dukungan dari teman-teman di sekolah ya gimana ya? Iya betul. Di samping juga kita melaksanakan pelatihan tadi ya gimana? Baiklah Bung Mala, di sini kita memang sebagai guru itu harus selalu meningkatkan namanya kualitas diri kita ya Bung Mala ya. Dengan kita mencari atau selalu mengupgrade ilmu pengetahuan yang baru seperti itu ya Bung Mala untuk menunjang kelancaran daripada proses pembelajaran untuk siswa seperti itu. Tentunya dalam hal ini apakah Bung Mala mempunyai list ataupun daftar kegiatan-kegiatan yang akan Bung Mala laksanakan? Ya tentu saya akan membuat suatu list agenda kegiatan agar saya dapat mengingat kegiatan-kegiatan saya Bu. Dan akan memudahkan saya untuk mencapai target dari agenda kegiatan yang sudah saya rencanakan seperti itu Bu. Masya Allah, bagus sekali ya Bung Mala ya, dengan agenda yang sudah Bung Mala buat seperti itu ya. Memang kita harus selalu ya Bung Mala ya, meningkatkan, mencari ilmu baru ya, karena ilmu baru itu akan sangat penting dan sangat berguna seperti itu ya untuk kita ke depannya. Ya betul. Bung Mala, dari apa yang sudah Bung Mala sampaikan tadi, apakah masih ada pemikiran dalam benak Bung Mala? Kalau mengenai pembelajaran ini masih Bu, karena pembelajaran berdiferensiasi ini bagi saya itu sangat baru. Jadi kedepannya saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan benar, seperti itu Bu. Benar itu ya. Dengan kita lebih mengetahui bagaimana gaya belajar daripada anak-anak tersebut ya. Iya betul Bu. Baiklah Bung Mala, kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi dari pertama pada tahap pra observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas, dan juga kita sekarang ini sudah melewati kegiatan pasca observasi ya Bung Mala ya.
semoga kegiatan ini nantinya akan sangat bermanfaat ya untuk Gumala ke depannya. Ya, untuk bisa memberikan pemahaman ataupun pengetahuan baru kepada Gumala tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensi tersebut. Itu ya Gumala ya. Gumala, terima kasih banyak Gumala ya sudah bersama saya dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga buat Ibu yang udah memberikan arahan kepada saya sehingga saya dapat menentukan langkah-langkah perbaikan seperti yang saya harapkan. Baik Gumala. Baik Bu Sri, tadi saya sudah melihat percakapan Bu Sri dengan Ibu siapa tadi namanya Bu? Kemalasari. Bu Kepala Sari yang sudah diajak untuk melakukan percakapan pra-observasi. Nah Bu Sri, di akhir pendampingan ini kita seperti biasa merefleksikan lagi tentang proses pendampingan yang sudah kita laksanakan. Nah Bu Sri, setelah Bu Sri menjalani program pendidikan guru penggerak ini, menurut Ibu apa yang paling Bu Sri kuasai tentang materi-materi yang sudah kita pelajari? Baik Ibu, dari materi-materi yang sudah saya pelajari dari program pendidikan guru penggerak ini, di situ kan banyak Ibu ya materi-materi yang kita pelajari, diantaranya ya ada namanya visi misi guru penggerak, kemudian budaya positif, kemudian juga tentang pembelajaran sosial emosional, kan seperti itu Ibu ya. Itu alhamdulillah bisa lah Ibu, sudah kita pahami seperti itu Ibu. Itu jadi itu yang paling Bu Sri kuasai, demikian Bu Sri ya, yang sudah dipelajari dan sudah dipraktikkan. Betul. Jadi visi dan misi guru penggerak gitu Bu ya. Terus budaya positif, kemudian integrasi kompetensi sosial KSE emosional, Bu Sri ya. gitu. Nah Bu Sri, dari ini kan yang tadi yang sudah Bu Sri kuasai. Nah tentu ada materi-materi tertentu yang Bu Sri masih bingung gitu, masih pengen belajar lagi gitu. Itu di materi yang mana yang kira-kira masih agak sulit menurut Bu Sri, yang masih kadang-kadang membingungkan gitu? Baik Ibu, jadi materi yang masih belum saya pahami betul Ibu ya, dan membingungkan saya, sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk lebih memperdalam itu Ibu tentang bagaimana kita bisa menentukan prakarsa perubahan seperti itu Ibu, yang melalui Bagja Ibu ya. Karena dalam prakarsa perubahan ini tidak hanya terbatas pada memberikan suatu perubahan dalam proses pembelajaran seperti itu Ibu, tapi juga kepada program sekolah yang bisa kita susun dan terbantu dengan adanya konsep Bagja ini. Oke, jadi Bagja itu kita ingin ambil atau memprakarsai nih suatu program sekolah. Jadi dengan adanya dengan tahapan dari Bagja, tahapan Bagja itu kan ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, yang Bu Sri maksudkan mungkin tadi untuk memunculkan ide. Betul. Untuk memprakarsai suatu perubahan itu ya Bu Sri ya. Itunya yang ingin lebih didalami lagi ya Bu Sri.
Oke, baik Bu Sri. Untuk saya ingin mengingatkan Bu Sri, untuk pendampingan individu ke-6 nanti, jangan lupa Bu Sri untuk menyebarkan angket yang 360 derajat, yang feedback 360 derajat itu. Nanti setelah Bu Sri sebarkan, setelah diisi, kemudian Bu Sri kumpulkan lagi dan Bu Sri input itu hasilnya. Kemudian nanti diinput di LMS. Kemudian ini untuk kepala sekolah, kemudian rekan gurunya 5 orang, dan perwakilan murid juga 5 orang. Nah, Bu Sri sendiri juga akan mengisi evaluasi diri yang sudah pernah Bu Sri ini kan di sebelumnya, di awal-awal kedua Ibu. Iya, di pendampingan sebelumnya itu nanti jangan lupa Bu Sri sebarkan lagi. Kemudian itu terkait dari feedback 360 derajat sudah Bu Sri lakukan sebelum pendampingan individu kita yang ke-6. Di samping itu juga Bu Sri jangan lupa melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang ada di sekolah kita, ada di daerah kita ini. Bu Sri nanti buat jadwal diskusi pemetaan aset ini dengan kepala sekolah. Dibuat jadwalnya dulu, kapan kita bisa melakukan diskusi. Nah, saat diskusi itu nanti Bu Sri undang aktor yang terlibat, misalnya kepala sekolah, rekan guru, murid, kemudian orang tua atau tokoh-tokoh setempat, misalnya ada Pak Geci, karena yang kita petakan aset itu tidak hanya yang ada di dalam sekolah, tetapi yang ada di lingkungan sekitar sekolah juga. Kemudian ada mungkin perwakilan gender atau yang lainnya yang kira-kira terlibat di dalam diskusi pemetaan aset ini. Nah, jangan lupa nanti Bu Sri saat melakukan diskusi itu, Bu Sri jangan lupa tuh buat notulennya. Nah, dibuatkan notulennya, kemudian foto kegiatannya jangan lupa juga, karena apapun ceritanya, setiap kegiatan itu benar-benar sudah dilaksanakan harus ada dokumentasinya, bisa berupa foto dan video. Bu Sri ya. Kemudian berarti harus ada daftar hadir ya Bu ya? Iya, daftar hadir juga di dalam notulen hasil diskusi itu nanti juga lampirkan daftar hadirnya. Siapa saja sih yang hadir di dalam diskusi tersebut. Kemudian nanti jangan lupa dikumpulkan hasil pemetaannya. Oke. Ada lagi Bu Sri yang ingin disampaikan? Sementara ini sepertinya belum Ibu. Sementara ini sudah ya. Sementara ini sudah. Ini jangan lupa Bu Sri ya, yang ada 2 hal ini tadi sebelum pendampingan individu kita yang ke-6 nanti. Yang pertama, menyebarkan kembali angket survei 360 derajat dan evaluasi diri Bu Sri. Dan yang kedua adalah pemetaan aset yang ada di sekolah dan sekitar kita nih. Itu. Ada 2 hal ya Bu Sri ya. Oke, baik Bu Sri. Nampaknya pendampingan individu kita yang ke-5 hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu di pendampingan individu yang berikutnya. Terima kasih ya Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri.